Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam serta salam kebajikan. Halo sahabat YouTube Sengarajaku. Hari ini kita memiliki tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Aditya Dharma yang merupakan dari Sinambung Indonesia. Profil beliau ini sangat panjang. Nah, salah satunya beliau adalah tim pengembang pembuatan modul guru penggerak. Nah, sahabat YouTube, bersama saya hari ini adalah Nanin Susanti. Kami akan berdialog mengenai penerapan pembelajaran deep learning ya, dengan tema hari ini yaitu membuka potensi terpendam pada generasi masa depan melalui pembelajaran mendalam. Oke, jadi langsung saja kita wawancara Pak ya. Nah, sebelumnya yang saya tahu deep learning ini sudah ada cukup lama Pak ya. Deep learning ini, kalimat deep learning ini sebenarnya sudah ada sudah lama, dan di masa sekarang pendekatan deep learning ini sepertinya akan kita laksanakan lagi. Nah, untuk pertanyaan pertama adalah apa sih yang membedakan pendekatan deep learning ini dengan kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum Merdeka? Ya. Sekali lagi kan deep learning itu bukan kurikulum ya, deep learning itu pendekatan. Jadi bukan beda, tapi menguatkan apa yang sudah kita lakukan di Merdeka Belajar ya, kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka itu fokusnya kepada karakter, bagaimana kemudian menyenangkan pembelajarannya dan lain sebagainya. Sama, deep learning juga begitu. Di pusat dari lingkarannya adalah profil karakter anak, itu kompetensi anak bagaimana. Nah, dikembangkannya pakai model, ya, pakai kalau di sekarang jadi kerangka, gitu, ada kerangkanya. Itu menguatkan aja sebetulnya. Cuman memang kata deep learning ini sering disalahpahami gitu. Kalau kita apalagi akhir-akhir inilah deep learning itu bergeser jadi, mungkin kalau udah ada yang nyoba nyari di internet gitu ya, deep learning jadi kayak AI ya, machine learning gitu. Itu iya. Jadi kalau di teknologi di area IT dan teknologi, deep learning itu bagaimana mesin kemudian ya bisa jadi kayak AI gitu ya, machine learning itu namanya. Itu deep learning kalau menurut jargon atau keilmuan teknologi. Tapi di sini kan deep learningnya learning ya, deep learningnya pendidikan. Di pendidikan memang menguatkan aja, bukan nggak berbeda ya, nggak berbeda, pendekatannya sama saja, cuman sekarang dikasih visual, jadi dikasih gambar supaya teman-teman guru, mungkin para pendidik yang waktu itu kabur bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka, sekarang jadi lebih bisa lihat secara gambar besar seperti apa, sehingga diharapkan prakteknya di lapangan bisa lebih tertata gitu, mungkin kalau saya pendapat saya ya. Oke, jadi berhubungan nih pertanyaan kedua. Jadi kalau benar yang katanya Pak Adi katakan tadi dari berbagai sumber itu bahwa deep learning ini bagian atau mirip dengan AI yang sekarang ini ya Pak ya, kecerdasan buatan. Nah, bagian mana yang penerapan deep learning tersebut bisa kita samakan dengan kecerdasan buatan yang AI itu, kemudian relevansinya nanti di dunia kerja masa depan siswa-siswa kita sekarang itu bagaimana? Relasi langsung ya, saya pikir itu dua hal yang berbeda. Kalau lihat definisi deep learning di teman-teman teknologi, teman-teman IT, itu berbeda dengan deep learningnya kita, ya. Deep learningnya di pendidikan. Cara menginikannya berbeda. Jadi kalau ditanyakan apa kaitannya, sebetulnya nggak ada kaitannya. Gitu. Ada kaitannya, saling ada dua pokok subjek, dua pokok keilmuan yang berbeda gitu. Yang satu keilmuan teknologi IT terkait sama artificial intelligence dan machine learning, itu deep learningnya ada di sana. Yang kedua di dunia pendidikan, deep learning yang kita maksud ya, itu apa? Jadi itu ada dua.
Ada dua. Nah, kalau deep learning yang kita maksud di dalam dunia pendidikan itu fokusnya terhadap kompetensi dan karakter anak. Jadi fokusnya ke sana. Nah, dibawakan apapun yang dibawakan, jadi mau kita pakai kerangka frameworknya, kita mau pakai prinsipnya, itu semua cara membawakan si pembelajaran. Bahwa pembelajaran itu sekali lagi berbasis pengalaman, gitu kan. Makanya deep learning yang kita itu ada, kalau mau lihat gambarnya itu ada lingkaran-lingkarannya gitu ya, ada bagaimana frameworknya, itu pedagogi, ada 4 gitu ya, terus kemudian ada prinsip, menyenangkan, jadi kan mindful, meaningful, joyful gitu ya. Nah itu prinsipnya, bagaimana kemudian pengalaman, dibawakan pengalamannya itu kalau di kolom ada 4 ya, kita belajar di kolom ada 4, kalau di sini ada 3, jadi refleksi, pemahaman dan aplikasi, itu memahami, jadi merefleksi, memahami, mengaplikasikan. Nah, itu pengalaman menurut teman-teman di kementerian yang sekarang. Itu. Nah, tapi di tengah itu tetap profil anak-anaknya kayak gimana. Ada kalau sekarang namanya apa ya? Profil pelajar, ya, profil pelajar itu ada 8. Dulu kita punya profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah, 6 gitu. Nah, sekarang ada 8. Ada mirip-mirip lah, tapi nanti kita bisa lihat penekanan-penekanannya. Itu sih. Jadi fokusnya di sana. Oke. Nah, selanjutnya kalau menurut Pak Aditya sendiri, bagaimana ketiga pilar dari deep learning ini, yaitu meaningful, mindful, joyful di dalam pembelajaran itu, contoh konkret di kelas itu Bapak bisa kasih contoh nggak secara singkat? Iya, mungkin prinsip dalam belajar ya. Kita kan paling belajar kalau kita dalam suasana joyful ya, suasana menyenangkan. Itu baru kita bisa belajar. Kalau stres ya stres gitu ya, belajarnya nggak masuk, kalaupun masuk ya nggak mendalam. Kalau masuk nggak mendalam. Jadi mengapa harus kemudian kita adakan joyful? Ya itu dulu, jadi pintu masuk. Oh, nah senang gitu, dapat. Ketika senang, mungkin bisa terpelihara senangnya, jadi keinginan, jadi pengen jadi penasaran, terus kemudian digali sama dia. Jadi itu harapan ketika kita memberikan suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah dari situ kemudian tidak cuma menyenangkan doang, gitu. Harus ada makna, karena manusia itu makhluk yang pengennya relevan, gitu. Ya, relevan buat zamannya gitu. Ya, jadi kalau saya di zaman ini ya kan eksis kan itu jadi ininya manusia. FOMO gitu, fear of missing out gitu ya. Nah itu kan kita tuh. Nah, makanya kita manusia ini perlu relevan. Nah relevan kalau buat anak-anak itu ya makna. Apa maknanya pelajaran ini buat saya? Nah, tantangannya jadi di apapun mata pelajarannya, tantangannya adalah membuat mata pelajaran tersebut, guru nih pendidik, buat mata pelajaran tersebut relevan buat dunianya si anak. Makanya harus meaningful. Ya. Baru mindful. Nah, mindful itu ini bukan sequence ya. Ini mengapa kemudian mindful? Mindful itu soal menyimak, soal memperhatikan. Jadi ketika yang tadi saya bilang mungkin tadi siang gitu ya, bahwa pembelajaran itu kan kita pengen anak-anak itu cinta dalam pembelajaran, mencintai pembelajarannya tadi ya, dari suasana yang menyenangkan itu kemudian hadir cinta gitu, mencintai apa yang dia pelajari gitu. Nah, padahal itu harus dibiasakan. Nah kalau kan kita tahu lawan kata dari cinta adalah bukan benci gitu, lawan kata dari cinta adalah abai, gitu kan ya. Lawan kata dari cinta adalah abai. Jadi supaya anak tidak abai gimana? Ya harus mindful, harus menyimak, ya, harus paham dia ada di mana, konteksnya apa, melihat sekelilingnya apa yang sedang dipelajari, ya itulah yang dia pelajari. Menyimak, tidak abai dengan keadaan, tidak abai dengan dirinya, karena mindful ya, termasuk dirinya berarti kan emosional, pikirannya dia, perasaannya dia, dan sosial, yang keadaan sosial dan lingkungannya itu mindful. Jadi bisa menempatkan diri. Makanya Menteri sekarang kan Pak Menteri bilangnya ya mindful, meaningful, joyful. Nah, itu dalam satu paket. Ya prakteknya kalau dalam pembelajaran sehari-hari ya guru harus mendesain secara sengaja pengalaman belajar
hadir tiga-tiga itu, tiga suasana tersebut. Makanya itu kan pengalaman jadi melandasi pengalaman yang di pembelajarannya itu ya. Oke, berarti itu tantangan juga untuk guru ya, karena menuntut joyful di diri kita sendiri aja, kita perlu waktu mindful. Nah, itu berarti kan ke pola pikir kayak ke mindset kita dulu sebelum kita ke siswanya Pak ya. Jadi tantangan untuk guru sekali ini Pak ya. Nah, jadi hubungannya itu ada terdengar isu bahwa ada pengurangan mata pelajaran di dalam pendekatan deep learning ini. Jadi katanya ada mata pelajaran yang kira-kira tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari itu dihilangkan. Dan menurut Bapak itu bagaimana Mas pengurangannya itu? Saya nggak tahu isu itu ya, saya nggak tahu, saya belum selidiki lebih lanjut. Tapi tadi yang saya bilang bahwa apapun mata pelajarannya, ada atau tidak mata pelajarannya, ya, ketika ada mata pelajaran, tantangannya tetap bagaimana membuat mata pelajaran tersebut relevan buat anak-anak. Itu aja tantangan. Jadi mau kemudian ada mata pelajaran yang dihilangkan, terserah. Itu keputusan, ya. Itu kebijakan dari menteri, dari negara, terserah, nggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak dihilangkan pun, ya, tapi tidak berupaya untuk menjadikan mata pelajarannya relevan, nggak akan works juga, nggak akan berjalan juga. Jadi mata pelajaran yang ada, yang tetap disajikan kepada anak-anak, mau mata pelajarannya apapun, dia harus berupaya relevan buat anak-anak. Karena itu harus diupayakan, nggak bisa pikir matematik kita belajar ini semua kemudian udah pasti relevan buat anak-anak. Kita harus bikin pengalamannya sehingga itu anak-anak bisa dapat maknanya, anak-anak bisa merasakan manfaatnya, anak-anak bisa tahu, oh ini buat saya ke depan, ini tercapai nih hidup saya nih kalau saya belajar. Menarik sekali. Jadi mungkin kita masih ada 2 pertanyaan lagi ya, Pak Adit, karena secara jujur saya sebagai guru juga mindful di sini gitu, baru merasa di situ deep learning itu ternyata seperti itu ya kerangkanya. Nah, ini berhubungan dengan P5 yang kemarin ada juga di Belajar Merdeka Pak ya. Nah, penerapannya itu nanti dulu P5 adalah memfasilitasi pengembangan karakter peserta didik. Nah, kalau pada deep learning ini bagaimana? Menurut Bapak? Pada tahap ini kurikulum masih kurikulum Merdeka ya? Ya, pendekatan tidak jadi asumsi saya P5 masih tetap akan ada. Ya, berarti kalau asumsinya itu ya berarti ya tetap dilakukan seperti apa adanya. Cuman sekarang jadi selidikannya, refleksinya atau evaluasinya dari apa yang sudah pernah kita lakukan lalu gitu ya. Nah, itu harus dicek kepada tadi ya, suasana menyenangkannya gimana. Ini prinsip kan ya, suasana menyenangkannya, makna yang diambil kayak gimana. Terus kemudian joyful, meaningful, mindful gitu. Bagaimana kita buat anak-anak menyimak betul apa yang sedang dia terjadi, itu konteks yang dia hadapi saat itu gitu. Nah, itu harus ada gitu. Jadi yang selama ini mungkin kita bikin P5 cuman misalnya ada satu sekolah bikin anak-anak membuat klepon gitu ya, produk dibikin produk, tapi kemudian orang tua pada proses itu melihat dan orang tuanya melihat anaknya kok nggak bisa menyingkirkan anaknya, minggir, itu ibu aja yang bikinin. Itu yang belajar siapa gitu. Jadi harusnya mau gagal ataupun tidak, jadi apa enggak itu klepon harus jadi pelajaran. Anak harus mengambil makna dari proses tersebut, gagal ataupun tidak. Gitu. Jadi prosesnya yang kita kedepankan. Kan tadi ya, prinsip pembelajarannya itu. Tetap menyenangkan, anak-anak tetap senang, gitu, tetap bersenang-senang dari situ. Mindful menyimak, apa yang membuat kamu gagal, dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kita dalami nanti dalam merencanakan P5. Sekarang gitu ya, kalau kita mau relate sama tadi deep learning itu. Karena sekali lagi kan P5 kan kata singkatan dari penguatan profil gitu ya, pelajar Pancasila. Kalau sekarang berarti profil pelajar yang 8 itu. Gitu. Itu sih. Ya, karena sebenarnya ini juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita juga kadang kita sampai lulus SMA belum punya makna dalam hidup kita. Ya, karena memang betul 3 pilar ini menjadi dasar pendekatan untuk
kehidupan yang lebih bermakna ya, jadi lebih kritis lagi ya. Yang terakhir lagi Pak Adi, Ya, sih. pertanyaan terakhir. Menurut Bapak, apa yang perlu kami siapkan untuk penerapan pendekatan deep learning di SMA Negeri 1 Murajawa? Kalau selama 2 hari ini Bapak ketemu kami secara umum bagaimana Pak? Apa yang perlu dipersiapkan? Pertama mungkin kemauannya dulu lah, kemauan untuk belajar lagi, belajar lagi sesuatu. Ini ada jargon deep learning, gitu. Coba belajar lagi mengenai itu. Setelah itu kemudian memaknai apa yang selama ini kita sudah lakukan. Bisa jadi kita unlearn gitu ya, sesuatu yang salah kita lakukan, kita unlearn, kita tinggalkan, kita lakukan hal yang baru. Mungkin itu ya kemauan. Yang kedua setelah itu ya terus berkolaborasi gitu, bahwa kita dalam mendidik anak ya, itu tidak sendirian gitu. Kalau ujungnya dalam pendidikan kita itu ujungnya adalah karakter anak, ya, bahwa anak ini menjadi penerus bangsa yang kita harapkan gitu ya. Berarti ya itu harus gotong royong, semua guru ya, gurunya apapun, mata pelajaran apapun adalah guru karakter. Semua guru adalah guru yang menumbuh kembangkan karakter anak, kompetensi anak sesuai dengan yang diharapkan sama negara, itu sama bangsa kita, sama cita-cita pendiri bangsa bahkan. Nah, saya pikir sih itu ya. Jadi dua hal itu mudah-mudahan kemudian bisa meneruskan atau memulai gitu ya inisiatif belajar bareng gurunya, ya, periodikal belajar terus ya, ada terus belajar mengenai bagaimana yang di kelas saya begini, persoalan ini gitu. Jadi terbiasa berpikir bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran muridnya, gitu sih Bu, saya pikir. Jadi kalau menurut saya bahwa penerapan deep learning ini masih kelanjutan dari kurikulum Merdeka kemarin Ya, Pak ya, pendalaman lebih pendalaman lagi ya. Secara kerangka tidak berbeda jauh Pak ya, karena dari kurikulum Merdeka kan karakter anak Pak ya, karakter anak yang kita tuju untuk menuju Indonesia yang nanti di masa depan menjadi generasi emas di 2045. Oke, jadi sekian, terima kasih atas waktunya Pak Hadi Pratama ya. Jadi oke, sahabat YouTube Semarajaku, di akhir sesi ini semoga dialog yang kami lakukan akan memberi pemahaman, kemudian memberi manfaat, terutama di kalangan pendidik ya, bahwa kita masih perlu belajar untuk menjadi guru yang mindful, meaningful, dan joyful sebelum kita mengajarkan kepada siswa. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.